di tempat yang jauh dari sorotan. Langkah pengabdian itu terus berjalan. Asyhadu. Asyhadu. Asyhadu Asyhadu. alla ilaha Alhamdulillah, hari ini tanggal 25 September 2000 kami sampai ke lokasi Dusun Baringan, Paramasan, Kabupaten Banjar, di mana akan direalisasi pembangunan musala dan rumah dai. Inilah Profesor Dr. Haji Ahmad Fauzi Asri MA. Beliau lahir pada 23 Desember 1955 dari pasangan sederhana Asri dan Nurjanah di sebuah kampung bernama Pakumpayan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari kampung sederhana itu, langkah ilmunya dimulai. Dari madrasah kecil, berlanjut ke berbagai jenjang pendidikan, hingga membawanya menapaki dunia akademik yang lebih luas. Perjalanan itu tidak selalu mudah, tapi ketekunan dan doa membawanya menjadi sarjana di Fakultas Syariah IAIN Antasari dan mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut S2 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dari anak kampung, beliau berdiri sejajar dengan para sarjana dari berbagai penjuru negeri. Hingga akhirnya, perjalanan panjang itu mengantarkannya meraih gelar doktor pada tahun 2008 dan dikukuhkan sebagai guru besar IAIN Antasari dalam bidang ilmu tafsir pada tanggal 11 November 2009. Perjalanan pengabdiannya dimulai pada tahun 1984 sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Antasari. Dari ruang kelas, beliau mengajar sekaligus membentuk karakter. Kepercayaan pun datang satu persatu. Beliau dipercaya menjadi kepala pusat penelitian, pembantu dekan, pembantu rektor, hingga akhirnya beliau dipercaya menjadi rektor IAIN Antasari selama 2 periode dari tahun 2009 hingga 2017. Bagi beliau, jabatan bukanlah tujuan, tetapi ruang untuk membawa perubahan. Perjalanan IAIN menjadi UIN tidak lahir dalam sekejap. Sejak menjabat sebagai pembantu rektor 1, beliau sudah terlibat dalam merancang arah pengembangan kampus. Langkah itu semakin nyata ketika beliau menjabat sebagai rektor pada tahun 2009. Berbagai langkah strategis pun ditempuh, membentuk tim, menyusun proposal, menjalin komunikasi ke berbagai pihak, hingga melakukan lobi di tingkat nasional. Beliau hadir sebagai jembatan kokoh yang menghubungkan sejarah panjang IAIN dengan visi masa depan UIN Antasari. Beliau tidak hanya memimpin dari balik meja, tetapi turun langsung mengawal setiap proses, termasuk pembangunan kampus 2 di Banjarbaru. Hingga akhirnya, pada 3 April 2017, melalui Perpres nomor 36 tahun 2017, IAIN Antasari resmi bertransformasi menjadi UIN Antasari. Beliau pun menjadi rektor pertama UIN Antasari sampai masa jabatannya berakhir pada Oktober 2017.
Di balik peran akademiknya, ada panggilan lain yang lebih sunyi, yang membawanya meninggalkan ruang-ruang formal menuju masyarakat yang jarang tersentuh. Semua berawal saat beliau memimpin pusat penelitian. Perjalanannya ke pedalaman Meratus perlahan membuka mata pada kenyataan yang selama ini jauh dari sorotan. Beliau melihat musola yang nyaris roboh, anak-anak yang belajar seadanya, dan para dai yang berjuang sendiri tanpa kepastian. Dari sana, langkahnya tak lagi berhenti sebagai penelitian, tetapi tumbuh menjadi pengabdian yang nyata. Bersama para sahabatnya, beliau mendirikan Yayasan Dangsana Kita, dan dari sanalah satu persatu ikhtiar itu lahir. Beasiswa pendidikan, dari sekolah hingga perguruan tinggi, pembinaan dai, pembangunan musola, bedah rumah, hingga mualaf center di lereng Meratus. Baginya, pengabdian itu sederhana, hadir, dan tidak pernah meninggalkan. Sosok pengabdi itu tidak lahir begitu saja. Beliau adalah hasil dari tempaan waktu dan kehidupan. Karakternya dibentuk oleh didikan orang tua, serta bimbingan para guru yang mengutamakan kesederhanaan, ketulusan, dan ketekunan. Pengalaman berorganisasi, terutama di Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, turut menempa cara pandangnya tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Perjalanan panjang ini tidak ditempuh sendiri. Profesor Nuril Huda, sang istri beserta anak-anak, senantiasa setia mendampingi, mendukung, dan mengimbangi setiap langkah pengabdiannya. Kehadiran keluarga yang hangat selalu menjadi sumber semangat yang tak pernah habis. Dari semua itulah, lahirlah prinsip hidup yang beliau pegang teguh hingga hari ini. Dan dari perjalanan itulah, beliau terus berbagi makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Asri yang baru saja bulan Januari ini 2026 memasuki masa purna tugas sebagai guru besar di kampus UIN Antasari Banjarmasin. Ingin menyampaikan pesan kepada paling tidak 3 kelompok. Yang pertama adalah para pejabat atau pengelola kebijakan dari lembaga UIN Antasari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan agar saudara-saudara, bapak-bapak yang atau ibu yang menjadi pimpinan baik di tingkat tinggi, tertinggi sebagai rektorat ataupun di tingkat jurusan dan sub bagian, agar kiranya selalu mengingat visi, misi, dan gagasan ketika ingin didirikannya atau diubahnya lembaga IAIN menjadi UIN, karena ini adalah amanah dari para pendiri universitas ini. Mereka menginginkan bahwa fungsi atau peran dari perguruan tinggi adanya di Kalimantan Selatan Banjarmasin ini agar memberikan manfaat bagi umat, benua, dan bangsa, khususnya Indonesia. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan agar gagasan, pesan, dan visi misi itu bisa terlaksana dengan baik, kiranya selalu dipelihara kekompakan dan kenyamanan kerja warga, tentu dengan basis ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga adalah kiranya kawan-kawan selalu memberi motivasi dan semangat untuk semua agar semua warga kita kampus UIN Antasari ini selalu tertanam ingin memajukan kampus. Kemudian yang ketiga, agar kiranya direalisasikan gagasan yang dulu pernah muncul bahwa kampus 1 yang di Banjarmasin ini nantinya terwujud rumah sakit syariah dan mall syariah. Yang kedua adalah
kampus yang ada di Cempaka yang juga sudah ada bangunannya sebagian, kiranya bisa dijadikan sebagai lembaga atau pusat diklat untuk kebutuhan keunggulan mahasiswa maupun karyawan dan juga lembaga atau masyarakat yang memerlukan. Yang berikutnya adalah tentang kampus yang di Gunung Manggis yang sudah dibangun dengan sarana yang sudah alhamdulillah agak lengkap. Kiranya itu menjadi pusat keunggulan akademik dan menjadi pusat kebanggaan benua kita, khususnya Kalimantan Selatan. Dan untuk itu maka mari luruskan niat terutama kepada para mahasiswa dan juga tegaskan jalan profesionalisme dari dunia akademik maupun tanamkan pondasi idealisme. Jadi profesionalisme keilmuan yang dimiliki mahasiswa dan juga idealisme untuk dalam rangka pengabdian yang bermanfaat kiranya menjadikan mahasiswa mempunyai atau menjadi lulusan yang unggul. Yang ketiga tentu kepada keluarga dan teman, khusus kepada keluarga, istri saya, anak, cucu, saudara, dan sanak, dan semuanya, kiranya saya ingin menyampaikan bahwa posisi boleh berpindah, boleh beda, tapi peluang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya makhluk dalam rangka mengabdi dan meraih keridhaannya. Demikian yang sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banjarmasin, 27 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Ibnu Sina mengucapkan selamat purna tugas untuk Kanda Profesor Dr. Ahmad Fauzi Asri, mantan Rektor UIN Antasari, dan kiprah beliau ini sudah sangat luar biasa dari pinggiran kota sampai ke pusat kekuasaan, dari ruang-ruang kelas dan seminar sampai ke puncak Gunung Meratus, dan dari pinggir-pinggir sungai ke pusat-pusat kota. Oleh karena itu, semoga kiprah Pian selama ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan, dan memasuki purna tugas adalah sebuah kebahagiaan dalam keadaan sehat dan bugar. Jalan-jalan ke pasar lama sehingga satu mat menukar tingkah. Selamat Kanda memasuki purna tugas dengan bahagia. Semoga sehat dan bugar sepanjang usia. Terima kasih. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Dan ulun di pemerintah Kota Banjarmasin sangat berterima kasih. Dulu Pian sangat membantu proses seleksi dan kiprah ulun selama menjabat sebagai wali kota Banjarmasin, dan mudah-mudahan ini yang terbaik untuk Banua Kalimantan Selatan. Mungkin demikian, terima kasih, selamat sukses sekali lagi, dan himung pernah pertemuan lawan Pian dan mudah-mudahan Pian sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampung sederhana, beliau melangkah dengan ilmu dan ketulusan. Bukan sekedar membangun institusi, tetapi menghadirkan makna dalam setiap pengabdian. Karena pada akhirnya, yang abadi bukanlah jabatan, melainkan jejak yang memberi kehidupan. Segenap cinta yang kau